Saya menyapa dulu ya. Saya coba Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Bapak Ibu yang bergabung di Zoom maupun di Webex. Dan kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah pemaparan ya, materi tentang bagaimana mengelola pembelajaran jarak jauh atau bagaimana mengelola kelas online. Insyaallah pada kesempatan ini telah bergabung bersama kita ya, ada pemateri Pak Asmar. Beliau salah satu ketua guru matematika ya Pak Asmar ya, ketua MJNT matematika di Makassar. Untuk menggunakan yang sebaik mungkin Pak Asmar, saya memberikan nantinya host kepada Bapak sambil saya juga melakukan salat asar dulu. Selanjutnya teman-teman insyaallah bisa melakukan sebutan tanya jawab. Ya, saya kira silakan Pak Asmar untuk melanjutkan materi pada kesempatan hari ini. Silakan Pak Asmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya sudah berikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi host Mas. Waalaikumsalam. Mas sudah jadi host, silakan Mas. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dari sini. Selamat berbahagia teman-teman sejawat dimanapun berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang penting kelihatan tangan. Berbagi terkait materi kelas digital lain. Tidak pakai tangan apa? Tolong yang lain, arahnya timur karena Ini kok anunya fokus ke sini. Kita fokus blitz. Assalamualaikum yang lain, arahnya timur dulu supaya tak dengaran mengganggu yang bawa materi. Ya, baik Bapak Ibu. Pada masa-masa sekarang ini negeri kita sedang diuji dengan wabah ya corona yang juga menimpa negara-negara yang lainnya, yang akhirnya pemerintah kita mengambil kebijakan untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh, memindahkan kelas yang biasa kita bertemu dengan anak didik kita menjadi kelas-kelas digital, kelas-kelas online. Nah, bagi sebagian guru mungkin ini hal yang mendadak karena mungkin tidak terbiasa dengan kelas digital tersebut, tidak terbiasa membuat kelas online atau tidak terbiasa berinteraksi secara online dengan anak didik. Maka pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk berbagi sedikit
Saya kira di luar sana banyak sekali teman-teman juga yang sudah sering berinteraksi dengan kelas digital di berbagai daerah. Banyak teman-teman yang menjadi duta rumah belajar misalnya dan seterusnya. Baik Bapak dan Ibu, saya akan mendahului dengan beberapa penjelasan terkait kelas digital ini sebelum kita akan praktek sebentar. Jadi yang pertama, kelas digital ini adalah kelas yang merupakan aktivitas yang menggunakan teknologi, menggunakan internet. Semuanya kita lakukan seperti itu, baik itu persiapannya, pelaksanaannya, kegiatan pembelajarannya, maksudnya sampai pada tahap evaluasi penilaiannya. Jadi kita berinteraksi dengan anak didik kita dengan bantuan teknologi. Dalam hal ini internet. Kelas ini bukan hanya sekedar tempat untuk memberi tugas Bapak Ibu. Kita lihat akhir-akhir ini banyak juga orang tua yang stres. Stres karena kenapa? Karena HP-nya katanya anaknya terus yang pegang. Karena tugasnya semua dikirim di handphone orang tuanya, by WA, paling banyak pakai WA. Jadi WhatsApp ini akhirnya menjadi pilihan paling terakhir. Dikirim ke situ, muncullah berbagai macam grup yang akhirnya menyibukkan kita di grup-grup tersebut. Nah, yang buat stres itu karena tugasnya begitu banyak. Karena hanya bisa menggunakan WA, maka sebagian guru hanya mengirim tugas setiap harinya. Jadi bisa dibayangkan anak didik itu menerima beban tugas yang begitu banyak, padahal sejatinya semua anak didik yang sekarang dirumahkan ini, belajar di rumah itu juga stres. Stres karena harus tinggal di rumah, stres tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini harus kita perhatikan psikologinya. Jadi jangan sampai tumpukan tugas ini menambah stres mereka. Makanya kita harus mengelola kelas online dengan baik. Memahami esensi dari kelas online tersebut. Sehingga tidak menjadi beban yang justru akan menyulitkan anak didik nanti. Bapak dan Ibu, kita tahu di website Kemdikbud, berita-berita beberapa saat yang lalu itu ada beberapa layanan yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk pembelajaran berbasis online. Misalnya rumah belajar. Jadi rumah belajar bisa diakses oleh anak didik kita. Mudah-mudahan ini isinya sudah banyak ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan punya Google Suite atau Google Classroom nantinya yang akan kita praktekkan misalnya. Kemudian bisa masuk di kelas pintar menggunakan Microsoft Office 365. Di sana ada kelas notebook kalau salah ya. Kemudian ada Teams. Kemudian kita bisa menggunakan Kuiper. Ruang Guru juga memberikan paket gratis di masa-masa ini. Kemudian ada Sekolahmu dan Zenius. Semua layanan online ini menyediakan materi pembelajaran, ada yang menyiapkan video, dan seterusnya yang anak-anak didik kita bisa akses secara gratis. Yang berbayar pun digratiskan untuk masa-masa seperti ini. Nah, ini yang direkomendasikan oleh pemerintah. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga bisa menggunakan yang basisnya video conference, LMS misalnya sebelum itu, yang LMS bagi Bapak Ibu yang ingin mengelola kelas online bisa menggunakan berbagai macam learning management system. Misalnya pakai Moodle. Ya, mungkin ada yang familiar pakai Moodle, bisa mengembangkan kelas online-nya di Moodle. Kemudian Microsoft Teams, ada yang mau pakai Edmodo, ada yang Kuiper School. Kuiper School ini juga LMS, Edmodo juga LMS. Kemudian Google Classroom juga LMS. Psikologi ini juga LMS. Jadi LMS ini komplit Bapak Ibu. Komplit, kita bisa memberikan materi di situ, kita bisa mengadakan diskusi dengan anak didik di situ, bisa memberikan penugasan, jadi komplit. Ya, komplit sebagai kelas untuk belajar secara online. Jadi learning management system ini banyak, silakan kita pilih mana yang kita rasa familiar untuk kita.
Selain itu, kita juga bisa melakukan interaksi dengan anak didik kita melalui video conference, Bapak Ibu. Ya, seperti yang sekarang ini lagi kita lakukan. Oh, maaf. Sementara yang kita lakukan sekarang dengan menggunakan Zoom ini salah satu fasilitas untuk video conference untuk kita berinteraksi dengan anak didik kita tatap muka walaupun dari tempat yang berbeda. Kita bisa menggunakan Webex walaupun ada yang berbayar, ada yang kita bisa coba yang gratisan misalnya Bapak Ibu, waktunya terbatas. 1 jam saja kalau tidak salah ya untuk Webex. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan Zoom. Kalau yang free, yang gratisan sampai 40 menit, paling tidak bisa untuk menyapa mereka, menanyakan kondisi mereka. Ya, sebaiknya jangan dikasih tugas di Zoom, ya. Di situ kita interaksi mungkin, menyapa mereka karena lama tidak pernah ketemu, menanyakan kabarnya, menanyakan bagaimana tentang tugas-tugas yang kita berikan di kelas online-nya, dan seterusnya. Selain itu kita bisa menggunakan Google Meet misalnya, Microsoft Teams, juga Blue Jeans. Ini semua di antara beberapa fasilitas yang kita bisa gunakan untuk interaksi melalui video conference dengan anak-anak didik kita. Tentunya semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau mau kita lihat, silakan saja kita coba-coba explore seperti apa fasilitas-fasilitas ini, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk hari ini saya hanya akan memperkenalkan satu LMS saja, karena waktu kita terbatas. Kita memilih yang paling mudah, gitu. Yang paling mudah bisa kita gunakan, Bapak Ibu ya. Kita akan berkenalan, berbagi dengan Google Classroom. Saya tahu teman-teman sebagian besar guru banyak yang menggunakan Google Classroom. Tadi saya sempat mendengar di Vicon dengan pengawas tadi, beberapa kepala sekolah dan pengawas menyampaikan bahwa mereka ada yang menggunakan Google Classroom. Mengapa ini kita pilih? Pertama, ini servernya andal, Bapak Ibu. Ya, servernya punya Google. Kemudian karena begitu handal, mudah untuk diakses, ya. Gampang kita mengaksesnya, tidak sulit. Kemudian yang kedua, semua fasilitas yang ada di Google Suite itu terintegrasi dengan Google Classroom. Fasilitas-fasilitas yang ada. Kita nanti mau buat kuis, bisa langsung terintegrasi dan seterusnya. Kemudian tampilannya sederhana, mudah kita gunakan. Jadi tidak terlalu banyak pilihan macam-macam, tidak terlalu banyak fitur-fitur yang bermacam-macam. Kita nanti hanya akan ketemu dengan 4 fitur umumnya, ada forumnya, ada penugasannya, ada peserta di kelasnya, dan kemudian ada penilaiannya. Jadi tidak banyak, sehingga mudah bagi Bapak dan Ibu nanti menggunakannya. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita mengaktifkan Google Classroom ini? Pertama, kita buka situs ini, classroomgoogle.com. Nanti Bapak Ibu silakan join menggunakan akun Gmail masing-masing. Oke, Bapak Ibu, kita akan praktek saja, ya. Kita akan praktek saja langsung bagaimana kita membuat kelas, mengelola kelas, dan seterusnya dengan
Lu pakai HP dengan HP dengan itu. Sementara di jalan ini. Halo. Tanya. Kenapa saya tidak masuk apa bisa kuning? Harus tetap masuk juga. Aktif nih. Tidak ada suaranya. Kayaknya kita yang ya, oke sudah. Baik Bapak Ibu, tadi saya lihat ada yang raise hand, ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan, saya ulangi ya. Jadi tadi Bapak Ibu untuk membuka kelas ini memulainya silakan Bapak Ibu masuk di situs ini classroomgoogle.com. Jadi kita mulai masuk classroomgoogle.com. Kemudian nanti Bapak dan Ibu silakan join menggunakan akun Gmail. Makanya ini sangat mudah kita pakai karena saya kira semua kita punya akun Gmail. Sebenarnya banyak pilihan yang lain, cuma misalnya kalau kita menggunakan Microsoft, tentu kita punya akun Microsoft. Nah, sekarang kita join dengan akun Gmail kita, Bapak dan Ibu. Silakan pilih emailnya, lalu masukkan passwordnya, kemudian kita join. Baik. Nah, di sini saya terbuka layar ini. Di sudut kanan atas ada tanda plus, tanda plus ini tombol yang digunakan untuk membuat kelas bagi guru dan tombol yang digunakan bagi siswa untuk bergabung di kelas nanti yang telah dibuat oleh guru. Karena kita guru, maka kita pertama membuat kelas dulu. Jadi caranya kita mengklik tombol plus ini, lalu kita buat kelas. Nah, di sini ada persyaratan yang diberikan oleh Google, kita terima saja. Terima, sudah paham, lalu kita lanjutkan. Kemudian di sini isikan dengan nama kelas. Taruhlah saya misalnya masukkan kelas 10 MIPA 1. Jadi ada dua yang perlu kita isi di sini, nama kelas, kemudian mapelnya. Mapelnya misalnya Pak Smart. Ya. Ya, Pak Smart, kita lagi buka Chrome ya, Google. Iya, Pak. Enggak nampak ini, yang nampak ini hanya share PowerPoint-nya. Jadi mungkin di close dulu. Oh, sorry. Saya lupa. Ya, Pak, di close dulu PowerPoint-nya, Pak. Coba di close dulu PowerPoint-nya. Ya, kemudian share kembali menggunakan aplikasi yang terbuka tadi, yang Google itu, Pak. Jadi di ya, Pak, silakan share kembali, Pak. Saya diangkat kembali dong, jadi karena saya tidak bisa share. Oke, Mas, silakan. Silakan, Pak, silakan. Oke. Ya, oke. Lanjut. Saya ulang berarti ya, karena tadi tidak kelihatan.
Baik Bapak Ibu, kita kembali mengulang cara membuat kelas di Google Classroom ini dan seterusnya bagaimana mengelolanya. Pertama kita ketikkan, kita masukkan alamatnya yaitu classroom.google.com. classroom.google.com. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu silakan join menggunakan akun Gmail. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah punya akun Gmail. Saya kira rata-rata punya akun Gmail, ini akun Gmail-nya. Masukkan passwordnya, lalu kita klik tombol berikutnya. Nah, setelah terbuka, nanti di sini di bagian kanan atas, ini ada tombol plus, digunakan untuk membuat kelas yang baru. Kita pilih tombol plus ini, lalu pilih buat kelas. Buat kelas. Nah, ini ada persyaratan dari Google. Ini kita terima, dicentang, lalu lanjutkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita wajib mengisikan nama kelas. Misalnya 10 MIPA 1. Kemudian mata pelajarannya, taruhlah misalnya saya mata pelajaran matematika. Bagian kalau mau diisi boleh, enggak diisi juga enggak apa-apa. Ruang mau diisi boleh, enggak diisi juga enggak apa-apa. Ya. Pokoknya paling tidak 2 ini kita isi, nama kelasnya dan mata pelajarannya. Kemudian buat. Kita tunggu beberapa saat. Google Classroom akan membuatkan kelas buat kita. Nah, ini kelasnya sudah jadi. Kelasnya sudah jadi 10 MIPA 1. Nanti kita lihat di bagian atas ini ada kode kelas. Kode kelas, kalau saya tampilkan seperti ini, inilah yang kita bagi ke siswa, dibagi ke anak-anak nanti, supaya mereka bisa join dengan kelas kita. Nanti kita praktekkan bagaimana siswa join dengan kelas kita. Jadi, ini dibagi ke siswa, dicatat memang, di copy, dikirim ke WA ketua kelasnya mungkin, supaya dibagi di grup kelas. Siswa itu biasanya lebih cepat mahir mereka. Terbiasa pakai Facebook misalnya. Mahir mereka, Bapak Ibu. Nah, ini kelas yang pertama, Bapak dan Ibu. Kita lihat fiturnya di sini ada forum. Forum ini kita gunakan untuk memberikan pengumuman yang sifatnya umum. Sifatnya umum, atau kita berikan untuk mendiskusikan satu masalah. Mungkin kita mengangkat masalah terkait misalnya sekarang masalah terkait corona di matematika, kaitannya gimana, bisa kita taruh di sini sehingga nanti semua anak didik bisa berinteraksi, bisa memberikan pendapatnya di forum ini. Gitu ya. Kemudian ada tugas kelas, penugasan. Di sini macam-macam bentuknya, ada yang bentuk tugas, ada kuis, ada pertanyaan, ada materi, dan seterusnya. Sebentar kita akan bahas satu persatu. Kemudian anggota, di sini kita nanti akan melihat siapa-siapa peserta di kelas kita. Siapa siswanya. Oh, ini sudah ada yang masuk nih. Terima kasih, sudah ada 3 orang yang bergabung. Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan teman yang lain yang menjadi guru. Misalnya di kelas, Bapak ngajar di kelas 10, di situ di kelas 10 ada 3 guru matematika, bisa ditambahkan di sini. Kita tinggal pencet tombol ini, undang pengajar, lalu ketikkan emailnya atau namanya atau emailnya. Lebih aman email. Emailnya kita ketikkan, lalu kita undang. Nanti dia juga punya kesempatan untuk memberikan tugas dan seterusnya. Kalau guru di kelas kita itu, kelas 10 IPA 1 misalnya ada 2 guru matematika yang mengajar di situ. Kemudian di sini nanti fitur untuk mengelola penilaian. Ini belum ada karena kita belum ditugas. Bentar kita praktekkan. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita akan membuat beberapa kelas. Saya contohkan 2 kelas saja misalnya ya. Kita akan membuat lebih dari satu kelas. Ini saya klik untuk buat kelas yang baru, ini kita klik garis 3 lalu kita pilih kelas. Nah, ini kelas kita sudah ada 4 siswa dalamnya. Sekarang saya klik lagi tombol plus ini, tanda plus, lalu buat kelas. Kita terima persyaratan dari Google, lanjutkan. Kita buat kelas 10, MIPA 2 misalnya. Ini saya kasih nama matematika juga. Buat.
Tunggu beberapa saat. Oke, Bapak Ibu, sekarang kelasnya sudah ada. Ini kode kelasnya untuk siswa di kelas MIPA 2. Kalau ada yang mau join, boleh join di kelas ini Bapak dan Ibu, supaya kita bisa lihat nanti respon dari siswa kepada guru. Oke, sekarang saya sudah punya 2 kelas. Kita lihat, kita sudah punya 2 kelas Bapak dan Ibu, IPA 1 dan IPA 2. Di IPA 1 ada 6 siswa, di IPA 2 sudah ada 3 siswa. Apa yang kita bisa lakukan di kelas ini? Sekarang kita akan memperlihatkan, saya pilih kelas IPA 1. Pertama mungkin kita bisa mengganti temanya. Ya, walaupun ini tidak terlalu penting, kadang-kadang ada yang suka begitu ya, ganti-ganti tema. Mau upload foto, boleh saja. Misalnya ini ada pilihan upload fotonya, mungkin foto anak walinya ditaruh situ. Contoh misalnya ya. Nah, ini ada foto kelasnya. Ini dia misalnya. Oke, ini nanti akan menjadi tema untuk kelasnya. Nah, itu cara mengganti tema. Sekarang temanya sudah berubah, biar anak-anak senang. Oh, ternyata mereka muncul di kelas online. Nah, Bapak dan Ibu, yang pertama kita memberikan pengumuman di kelas ini. Kalau kita mengajar lebih dari 1 kelas, kita punya lebih dari 1 kelas, lalu kita akan berikan pengumuman yang sama, karena ini awal kali kita mulai kelas online, kita akan berikan pengumuman yang sama, maka cukup sekali saja kita mengumumkan, tidak usah masuk di setiap kelas. Contohnya di sini ya, saya akan buat pengumuman yang pertama kali kita menyapa anak didik kita. Nah, di sini, misalnya saya tulis. Apa kabar? Misalnya seperti itu saja ya. Nah, kabar ini, pesan ini, sapaan ini kita akan kirimkan ke semua kelas yang kita ajar. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat ini ada kelas 10 MIPA 1, ini kita pilih, lalu semua dicentang. Jadi saya akan mengirim ke MIPA 1 dan MIPA 2. Kalau Bapak Ibu punya 10 kelas, ya semuanya dicentang. Lalu kita post. Oke, maka kabar ini akan diterima oleh IPA 1 dan juga oleh IPA 2. Kita lihat IPA 2 di sini. Nah, IPA 2 juga sudah mendapatkan pesan tersebut. Jadi, sekali kita mempost pengumuman, maka semua siswa akan menerima pengumuman tersebut. Baik, berikutnya kita, jadi di sini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ingin mendiskusikan sesuatu dengan anak didik kita, maka di sini tempatnya, sehingga mereka nanti bisa merespon. Contoh misalnya, kita akan mendiskusikan tentang perkembangan data yang positif corona sejak pertama. Misalnya cari data, saya kasih nama judulnya diskusi. Cari data pasien yang positif corona COVID-19 sejak tanggal berapa yang pertama ya? Lupa saya. Misalnya tanggal 1 Maret sampai 20 Maret 2020. Kemudian coba gambarkan data tersebut dalam sebuah grafik. Menurut kamu atau menurut kalian, misalnya fungsi apa yang paling mirip dengan perkembangan
penderita COVID-19 di Indonesia. Nah, nanti kasih catatan Bapak Ibu. Ya. Pertama, setiap siswa harus memberikan komentar. Kedua, komentar yang diberikan tidak boleh copy paste dari komentar sebelumnya. Nah, biar nanti seperti itu misalnya ya. Nah, ini kita kirim ke semua kelas, lalu posting. Di sini kita berdiskusi dengan anak didik kita nanti. Kita harapkan mereka nanti akan memberikan komentar terkait masalah yang kita diskusikan ini. Misalnya kayak guru-guru sejarah misalnya. Jangan melulu dikasih tugas. Bapak Ibu bisa saja suruh mereka baca. Coba baca tentang perang Diponegoro misalnya. Menurut kamu apa intisarinya misalnya? Apa pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil di situ? Suruh tulis mereka di sini. Sehingga semua anak didik kita itu enjoy belajar. Mereka tetap bisa mengumpulkan bahan itu, cari bacaan di mana-mana. Kemudian mereka bisa membuat kesimpulan. Kita membiasakan mereka untuk literate, untuk berliterasi. Tidak mesti harus selalu kasih soal, hitung ini, dan seterusnya. Baik. Itu bisa kita buat di forum, sehingga nanti semua akan melihat, wah ini sudah ada yang Pak Zainal, cepat sekali nih, sudah menjawab. Oke, Bapak Ibu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita akan memberikan tugas di kelas online kita. Di sini Bapak Ibu kita lihat fitur yang kedua, ada tugas kelas. Nah, kita akan latihan beberapa penugasan, baik memberikan tugas, memberikan kuis, memberikan materi, dan seterusnya. Pertama, Bapak Ibu, kita klik tugas ini, setelah itu kita klik buat. Kita pilih buat. Yang pertama, kita kasih materi dulu, jangan langsung tugas. Kasih materi dulu. Jadi sebaiknya Bapak Ibu sudah menyiapkan bahannya di rumah ya. Kalau saya menggunakan ini, selalu saya buatkan LKPD dulu tentang materi yang saya ajarkan. Setiap pertemuan itu saya buat LKPD. Setiap pertemuan saya buat LKS ya. Dan itu yang saya bagi kepada mereka. Kemudian kita pilih materi kita bagi materi dulu. Bagi materi. Nah, sini ada judul. Misalnya saya kasih materi pembagian polinom oleh bentuk linear. Nah, karena saya ngajar matematika peminatan. Kemudian di sini kita kasih deskripsi, mau diisi boleh, tidak diisi juga tidak apa-apa. Saya kasih misalnya pada materi ini, kepada bahasan ini, pada topik ini, Bapak akan membagi beberapa bahan belajar. Kedua, 1 LKPD. Kedua, video tutorial. Ketiga, misalnya nanti kuis sebagai bahan penilaian. Harap di-download LKPD-nya dan dipelajari, disimak video tutorialnya. Setelah itu mengerjakan kuisnya. Nah, kasih petunjuk. Kemudian setelah itu kita tambahkan, di mana kita menambahkan tugas berupa materi, menambahkan materinya, ini ada tombolnya, tambahkan. Kita klik tambahkan file, karena filenya saya sudah buat di komputer, LKPD-nya, file. Nah, ini ada. Ini tinggal kita tarik saja, atau kita
pilih filenya boleh, mau ditarik drag and drop bisa, kita pilih dari file kita dengan menekan tombol ini juga bisa. Nah, di sini saya akan masukkan file bahan ajarnya. Ini dia, polinom LKPD 3 misalnya. Iya. Nah, ini sudah ada, tinggal di-upload. Maka LKPD tersebut nanti akan tampil di kelas ini. Nih, oke Bapak Ibu, LKPD sudah ada. Kemudian saya akan tambahkan video tutorial, sehingga anak-anak itu nanti bisa mempelajari video tersebut. Karena kalau kita hanya berikan buku, mungkin ada yang, atau LKPD mungkin ada yang belum paham, kita bisa kasih video tutorial. Nah, saya terbiasa buatkan video sehingga mereka bisa pelajari. Videonya saya taruh di YouTube, misalnya Bapak Ibu, di YouTube. Nah, nanti di sini kita, kalau tidak hafal URL-nya, mungkin saya pembagian polinom, saya ingat dulu namanya ya, pembagian polinom, iya, nah ini misalnya, saya cari videonya, oleh bentuk linear dengan cara, ya ini, kita bisa cari videonya ini, Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita temukan, maka tambahkan. Kalau Bapak Ibu sudah hafal URL-nya ya, tinggal pilih yang ini, ketikkan di sini alamatnya. Kalau belum hafal ya, ketikkan di sini, cari videonya. Ini sudah ada, tambahkan. Nanti videonya sudah ada. Jadi LKPD-nya sudah ada, videonya sudah ada. Setelah itu, kita akan membagi materi ini ke semua kelas yang kita ajar. Caranya seperti tadi, ini untuk siapa? Kelas IPA 1 dan IPA 2. Ini semua dicentang, IPA 1, IPA 2. Kemudian kalau mau kasih topik biar rapi, topiknya kita kasih topik, buat topik. Topiknya pembagian polinom oleh bentuk linear. Setelah itu kita posting. Nah, begitu langkah-langkah kita membagi materi kepada anak didik kita. Nanti mereka akan melihat, kalau mereka membuka kelasnya, nanti di sini akan terlihat ada postingan terbaru. Postingan terbaru dari saya tadi adalah materi pembagian polinom. Tinggal mereka klik, lalu akan mendownload videonya. Ini videonya kalau mau dinonton di YouTube, dan LKPD-nya tinggal diklik, kalau mau di-download nanti akan terbuka file PDF dan mereka bisa mendownloadnya. Begitu cara kita memasukkan materi. Itu yang pertama ya, cara memasukkan materi. Berikutnya Bapak Ibu, kita di kelas online selain memberikan materi, kita juga bisa memberikan kuis. Kuis kepada anak didik kita. Bisa memberikan tugas. Tempatnya sama, jadi tugas kelas, kita pilih buat, di sini ada tugas kuis, ada pertanyaan, dan seterusnya. Kalau kita ingin berikan kuis, misalnya saya kasih kuis, ya, nanti setelah belajar LKPD dikasih kuis. Pilih kuis. Nah, oke. Di sini kita kasih judul kayak tadi, pembagian polinom oleh bentuk linear. Petunjuknya, sebagai bahan latihan, kerjakan kuis berikut. Waktu pengerjaan kuis paling lambat hari, misalnya Selasa, tanggal 24 Maret. Jangan juga banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. Kasih waktu lah. Seperti kalau Bapak ngajar hari ini, kasih tugas kira-kira berapa hari. Jangan hari itu harus selesai. Karena siswa itu kan punya banyak tugas dari guru yang lainnya. Nah, apa yang bagus di sini, ketika kita beri kuis, maka Google Classroom ini sudah terintegrasi dengan Google Formulir. Jadi sudah terintegrasi dengan Google Form untuk membuat kuis. Jadi saat kita pilih menu kuis, tadi kasih judulnya, kasih deskripsinya, langsung klik saja ini, blank quiz. Kita klik blank quiz, maka akan terbuka tab baru, kita bisa membuat
kuis, Bapak Ibu. Kita bisa membuat kuis. Ya, misalnya ini saya kasih nama kuis 1 misalnya. Ya. Kuis 1. Kuis 1. Kemudian di sini misalnya mata pelajaran matematika peminatan kelas 11. Ini sudah 11 ya. Tidak apa-apa lah. Contoh. Nah, Bapak dan Ibu, silakan di sini dikasih identitas dulu di awal. Kalau mau pertanyaan awal kasih nama siswa ya, biar semua nanti terlengkap. Ini diganti dengan jawaban singkat. Nama siswa. Oke, nama siswa, jawaban singkat. Ini dikasih wajib. Diwajibkan. Jadi harus ngisi nama dulu. Kemudian sudah itu kita tambahkan pertanyaan kelas, karena kita tadi ngajar di beberapa kelas. Kelas. Nah, ini bagusnya pakai pilihan ganda saja. Biar nanti siswa itu tidak nulis, tinggal milih. Misalnya kelas 10 MIPA 1, kelas 10 MIPA 2. Jadi mereka tinggal pilih. Ini juga diwajibkan. Oke. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa membuat pertanyaannya. Nah, saya sarankan ini di sini dibuat section ya, dibuat pemisah bagian sehingga nanti ada tampilan identitas, ada tampilan soal. Kita klik section ini, lalu kita buat pertanyaan soal. Ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama misalnya. Sisa dari pembagian polinom bla 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 gitu. Gitu aja ya. Contohnya. Misalnya 2, 3, 4, 5, 6. Contoh. Soal. Ini tinggal tambah soal lagi. Hasil bagi. Maaf ya, ada yang belum saya lupa. Kalau sudah soal, kasih kuncinya. Nah, misalnya ini ada kunci jawaban, kita tinggal klik. Klik kunci jawaban, Bapak dan Ibu. Kemudian kasih kuncinya, misalnya ini kuncinya. Nah, di sini kasih skornya. Kalau soalnya cuma 10 nomor, ya satu nomor kasih skor 10 misalnya. Sudah itu, selesai. Kita buat soal yang kedua. Hasil bagi dari pembagian. Dan seterusnya. Ini kasih kuncinya, misalnya 2x tambah 1, 2x kurang 1, 2x tambah 2, 2x kurang 2, misalnya 2x tambah kurang 3 misalnya. Sudah itu kasih kunci jawaban. Kemudian kasih skor 10. Kalau mau diacak, nanti bisa diacak. Ini tinggal dipilih, diacak optionnya, acak opsi. Nah, ini juga bisa acak opsi di sini. Anggaplah itu soalnya yang akan kita berikan 2 kuis, Bapak dan Ibu. Tinggal diatur, mau dikasih tema boleh, mau disetting, silakan disetting di sini. 1 orang hanya boleh sekali saja menjawab, batasi tanggapan. Kemudian presentasi ini kita pilih acak urutan. Nanti diacak, soalnya diacak. 10 nomor teracak-acak. Kemudian kuis. Jadikan sebagai kuis. Rilis nilai. Mau segera boleh, mau nanti juga enggak apa-apa, terserah. Oke Bapak Ibu ya. Ini mungkin pertanyaannya jangan ditampilkan kuncinya, biar nanti dia enggak memberitahu temannya. Simpan. Nah, selesai. Anggaplah ini kuisnya sudah selesai, tinggal saya close. Nanti di sini akan ada kuis yang tadi Bapak Ibu. Ini ya, kuis ini sudah ada. Baik. Jadi begitu cara kita memberi kuis kepada didik kita. Lalu setelah kuisnya sudah jadi, kita atur kuis ini untuk siapa saja, untuk IPA 1, IPA 2. Kemudian setelah itu kita beri skor maksimum 100, waktunya kapan ini diatur, kita pilih waktu. Waktunya
sampai besok tanggal 24 misalnya. Jam berapa? Sampai tengah malam. Jadi waktunya sampai jam 11.59. Topiknya, tadi topiknya pembagian polinom oleh bentuk linear. Setelah itu kita tugaskan, dipencet tombol tugaskan. Maka kuis ini akan terkirim ke semua kelas yang kita punya. Ini Bapak Ibu ya, kita lihat di sini sudah ada dua bagian yang terisi dari topik pembagian polinom. Pertama ada materi, yang kedua ada kuis. Seperti itu. Bapak Ibu, nanti di sini di anggota akan saya lihat. Sekarang sudah ada beberapa orang siswa. Dan di fitur nilai kita lihat akan tampil kolom untuk kuis yang sudah kita berikan tadi. Nah ini ya, di sini sudah tampil. Untuk kuis pertama, waktunya sampai besok itu sudah muncul tempat kita memberi nilai bagi siswa-siswa nanti yang sudah mengerjakan atau menyelesaikan kuis yang kita berikan tadi. Itu cara kita membagi kuis kepada anak didik kita. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau saya lanjut saja dulu? Ada yang bertanya nih. Ini yang kalau enggak angkat tangan berarti enggak. Ini siapa nih? Ada lagi? Pak Irwan. Pak Irwan silakan. Atau saya lower hand dulu ya, yang memang tidak jadi bertanya, saya turunkan tangannya. Oke Bapak Ibu yang tidak jadi bertanya, tolong tangannya diturunkan supaya kita tahu siapa yang mau bertanya. Halo. Ya. Ya. Dari siapa Pak? Itu. Ya dari Hasim SMA 5 Goa. Oh iya silakan Pak. Oh iya, terima kasih. Ini tadi kan ditugaskan ke semua kelas.
Iya. Bisa tidak misalnya kami atur, katakanlah nanti pada jam belajarnya kelas tertentu baru diberikan pertanyaan itu. Bisa Pak, nanti saja kalau jam tertentu Bapak mau belikan silakan. Jadi pas Bapak buat, ketika buat ditugaskan ke kelas yang memang mau dikirimkan saja. Iya. Artinya waktunya juga mungkin 2 jam pelajaran lah. Ya, begini Pak ya. Jadi kelas online ini bentuknya sedikit beda dengan kelas tatap muka yang kita berikan. Jadi Bapak tidak mengapa memberikan materi itu dari awal sehingga mereka punya waktu untuk mempelajarinya. Kan anak-anak ini sekarang kan punya waktu yang cukup banyak di rumah. Jadi ketika kita berikan materi, kita juga berikan waktu yang cukup untuk mereka membaca materi itu, paham, tanya jawab. Kita berikan kesempatan mereka diskusi di grup atau di forum terkait materi sampai mereka nanti saatnya mengerjakan kuisnya kalau ada kuis. Jadi jangan enggak mesti harus saya mau ngajar sebentar, misalnya ngajar besok jam 7 pagi, jam 7 sebelum jam 7 baru dikasih. Dari sekarang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita berikan saja, kita kasih waktu yang longgar. Kalau kuisnya kan bisa kita atur waktunya, kalau mau atur waktunya sehingga nanti anak-anak boleh membuka kuisnya, iya. Iya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu, ini Pak Haryono yang juga dari Nrekang, SMA 8 Nrekang yang lagi raise hand. Bagaimana Pak? Ada yang mau ditanyakan? Iya, ada Pak, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya amati tadi, ini kan untuk menambahkan kelas belum ada, bagaimana caranya menambahkan siswa, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apakah format untuk tugasnya anak-anak ini bisa enggak dalam bentuk Word atau PPT, PowerPoint? Saya kira itu saja Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi anak-anak itu bisa mengirim jawaban apa namanya yang pertama tadi, menambahkan siswa ya Pak? Ya, menambahkan siswa. Kalau yang saya sering lakukan, saya mengundang siswa. Mereka masuk di kelas sendiri melalui kode kelas. Karena kalau kita yang menambahkan, mesti Bapak Ibu harus tahu emailnya anak-anak itu. Nah kan kita kerepotan. Jadi kayak tadi itu kode kelas itu kita bagi. Jadi tadi kan ada kode kelas ya Pak. Kode kelasnya kita bagi. Di setiap kelas itu ada kode kelasnya. Ini misalnya kode kelasnya. Ini yang kita bagi, lalu kita berikan panduan ke anak-anak untuk bergabung di kelas. Caranya hampir sama dengan tadi kita. Saya contohkan ya Pak. Ini kode kelasnya saya akan buka. Tidak usah saya contohkan. Halo Pak. Pak Haryono bagaimana? Halo, iya Pak, ya. Ya. Terus anak-anak nanti masuk di laman classroom-nya Pak. Ya. Untuk bisa saya praktekkan Pak ya. Tunggu Pak. Saya buka browser yang lain. Saya buka browser yang lain. Oke. Tunggu beberapa saat, soalnya ini banyak sekali yang terbuka. Nah, ini ya Pak. Nanti siswa akan masuk dengan cara yang sama dengan kita, Classroom, google.com. Mereka nanti akan join menggunakan email masing-masing. Gmail ya, akun Gmail masing-masing. Ini belum keluar nih. Saya keluarkan dulu ini. Permisi Pak, berarti nanti anak-anak wajib untuk bisa masuk di classroom wajib memiliki Gmail ya Pak? Iya Pak, pakai Gmail. Anak-anak itu rata-rata punya Gmail Pak. Karena anak-anak itu kan
punya akun Facebook, punya WA kan, punya Telegram kadang-kadang, punya apa Instagram. Anak-anak itu kadang-kadang punya media sosial yang begitu banyak, punya Line. Nah, jadi misalnya Pak ya, caranya gini sama dengan kita classroom tadi, kemudian mereka masuk di kelas menggunakan akunnya. Oke, setelah dia masuk, nanti hampir sama dengan caranya kita buat kelas. Kita pilih tanda plus, anak-anak akan pilih tanda plus ini, lalu pilih bergabung dengan kelas. Jadi dia bergabung dengan kelas, masukkan kode kelasnya yang tadi dibagikan, lalu ikuti. Nah, itu dia sudah gabung di kelas. Jadi cara bergabung, sekarang dia sudah jadi siswa di kelas MIPA 1. Ya, seperti itu Pak. Cara siswa bergabung di kelas. Yang kedua, memberikan tugas. Tugas itu tidak harus bentuk kuis pilihan ganda yang ada di yang ada di Google Form. Macam-macam. Kalau Bapak menginginkan anak-anak itu mengumpulkan tugas dalam bentuk file Word bisa, file PowerPoint bisa, dan seterusnya. Contoh ya Pak, saya di sini kasih tugas, nanti saya minta anak-anak mengumpulkan dalam bentuk file. Contoh ya, ini sekarang saya masuk sini tugas, saya buat tugas, saya buat yang pertama tugas. Nah di sini tugasnya adalah masih materi pembagian polinom, misalnya. Petunjuknya misalnya tulislah misalnya makalah ya terkait pembagian polinom. Atau misalnya kalau guru matematika kasih soal terus minta mereka mengerjakannya dengan dicoret-coret lalu nanti atau diketik lalu nanti diupload bisa juga. Terus tulislah makalah terkait pembagian polinom dalam bentuk. Nah, kemudian yang kedua makalah tersebut diupload dalam bentuk PDF. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita berikan waktunya kapan Bapak Ibu? Seperti tadi, poinnya mungkin 100 ya. Kalau mau 100 boleh, enggak apa-apa. Tenggat waktunya sampai kapan? Misalnya kasih waktu sampai 1 minggu. Karena bikin makalah lama nih. 1 minggu. Waktunya berakhir. Kemudian tugaskan. Kasih topik pembagian cukup banyak. Tugaskan. Oke. Nah, sekarang ini sudah ada tugasnya. Sekarang saya sebagai siswa. Saya akan masuk sebagai siswa. Di sini saya lihat ada tugas pembagian polinom. Nah, tugasnya. Nah, saya refresh dulu. Ini belum kelihatan tugasnya. Kerja kelas. Oke, di sini ada tugas. Saya sekarang sebagai siswa masuk. Sini ada pembagian polinom, tugas. Nah, permintaan guru adalah buat makalah. Jadi saya tinggal view penugasan ini. Kemudian setelah selesai Bapak dan Ibu, saya akan masukkan tugas. Di sini ada tempat kalau kita ingin menambahkan tugas. Kumpulan tugas tersebut. Jadi kita klik tanda ini, misalnya makalahnya saya sudah buat dalam bentuk PDF ya, saya tinggal klik tanda plus, tambahkan file. Kita mau dalam bentuk file online juga bisa, jadi anak-anak itu bisa mengetik langsung dalam bentuk file online Bapak Ibu.
bisa mengetik makalahnya dalam bentuk file online di slide atau apa namanya di dokumen. Oke. Kalau filenya misalnya sudah dibuat, sudah diketik, ditaruh di komputernya, mereka tinggal mengupload, mengajukan. Nah, nanti tinggal mereka cari tugasnya di mana ditulis. Misalnya ini, saya masukkan. Saya sebagai siswa ini, saya sebagai siswa sekarang buka ini, lalu saya masukkan tugas saya dalam bentuk PDF. Nah, lalu saya upload. Oke. Ini masih jalan. Nah, kemudian siswa nanti akan memencet tombol menyerahkan tugas. Kemudian ini muncul pertanyaan, kita tinggal pilih menyerahkan. Jadi begitu caranya, Pak. Pak siapa tadi? Yang dari Endrekang. Cara siswa mengumpulkan tugas dalam bentuk file. Apakah PDF, apakah PowerPoint, apakah Word, dan seterusnya. Kalau mereka merasa tugasnya ada yang mau diganti, bisa diganti. Nanti sebagai guru, saya sudah bisa melihat siapa-siapa siswa yang telah mengumpulkan tugas tersebut. Nah, di sini saya lihat, ternyata siswa saya ada 17 orang, 1 orang sudah menyerahkan. Ini sebagai guru sekarang, 1 orang sudah menyerahkan tugas. Saya tinggal lihat, oh ternyata yang mengerjakan tugas itu siapa. Ini, sudah. Bapak tinggal kasih nilai, kalau mau kasih nilai sini. Misalnya karena tugasnya bagus, 95 misalnya nilainya 95. Nanti dia sudah punya nilai 95. Gitu Bapak Ibu ya, cara kita memberikan penugasan kepada siswa dan cara siswa mengerjakan tugas. Begitu Pak. Jelas ya Pak? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, yang bertanya tadi mana nih? Hilang. Ini ada lagi Ibu Asra dari Sidrap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Asra. Begini Pak, sebenarnya yang mau saya tanyakan ini ya? keluar dari materi, pertanyaannya itu terkait dengan jadwal yang akan di-share oleh Disdik. Misalnya besok itu bahasa Indonesia jam pertama. Nah, persoalannya itu jika guru misalnya mengajar 24 jam, jadi otomatis dia akan mengajar 6 kelas sekaligus dalam satu waktu itu, dalam satu minggu. Bagaimana mengaturnya itu, Pak? Oh, ini terkait jadwal yang dari Disdik ya, Bu, yang dikirim itu. Iya. Jadi kan satu pekan itu saya lihat hanya satu mata pelajaran dan sekaligus pesertanya seluruh kelas. Itu jadwal itu nanti pematerinya dari Disdik, Bu. Oh, begitu. Ya, jadi itu bukan jadwal semua guru yang ada di kelas masing-masing untuk mengajar. Bukan. Oh, itu nanti begitu. Itu adalah jadwal video conference seperti yang sekarang kita lakukan. Oh, Jadi, iya. misalnya besok ada bahasa Indonesia, ada guru bahasa Indonesia yang sudah ditunjuk yang akan memberikan materi kelas 10 dan diharapkan semua siswa yang ada di Sulawesi Selatan, anak SMA, SMK bisa menghadiri video conference tersebut. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya. Terima kasih. Adapun guru-guru di sekolah masih tetap bisa juga ikut bergabung memantau, lalu nanti bisa menindaklanjuti. Ini sebenarnya upaya untuk menjaga iklim belajar siswa dijaga, jangan sampai mereka dengan kondisi seperti ini mereka menjadi libur betulan padahal sebenarnya bukan libur. Oh, berarti jadwal di sekolah kan setelah beberapa hari ini kita jalan dengan ada yang pakai Google Classroom seperti ini. Ya, ada yang menggunakan jadi artinya jadwal sekolah tetap jalan seperti biasanya. Iya, betul tetap. Ya, terima kasih Pak Asmar. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ini Ibu, saya tidak bisa mute sekarang ini. Kayaknya dikontrol.
Siapa lagi yang mau bertanya? Ini banyak yang resen. Atau saya lanjutkan Bapak Ibu? Ini ada Ibu Fadila Sinta. Silakan Bu. Iya, iya Pak. Ya, silakan Bu. Apa yang mau ditanyakan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, itu tadi saya sudah bikin kelas. Kan di situ sudah bikin kelas. Terus ada tulisan di situ forum, tugas kelas, anggota sama nilai. Iya, betul Bu. Ya, tapi di tempat saya enggak ada nilai. Bagaimana itu? Apa Bu yang muncul? Yang muncul cuma forum, tugas kelas sama anggota, tidak ada di situ muncul nilai. Ibu punya itu sudah diupdate ya Bu? Browsernya. Oh, begitu. Enggak tahu ya. Oh, berpengaruh yang begitu, Pak? Ya, mungkin masih tampilan lama Bu. Oh. Coba diperbaiki dulu. Ya. Oh, tidak ada setting khusus, Pak Di? Nggak ada, itu otomatis Bu. Oh, otomatis ya. Begitu buat kelas nanti akan tampil seperti itu. Oh iya. Oh iya. Kayaknya belum saya update memang nih. Oh, iya, Pak. Oke, terima kasih. Begitu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Pemateri kita. Kalau tidak ada, saya lanjutkan materinya. Oh ya, silakan Pak. Ini kok saya tidak bisa share ya Pak? Ya? Saya tidak bisa share materi sekarang. Bentar, bisa Mas. Bisa. Bisa Mas. Silakan. Oke. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi tadi kita sudah sampai pada memberikan tugas. Jadi saya ulangi, kita bisa memberikan materi. Yang pertama tadi tempatnya sama ya. Jadi semua memberikan materi. Dek. Jadi bagaimana? Memberikan materi, memberikan tugas, memberikan kuis, semua berada pada satu fitur yang sama, yaitu tugas kelas. Kelas lalu pilih buat. Di sini ada materi, pertanyaan, kuis, dan seterusnya. Oke, Bapak dan Ibu juga bisa memberikan pertanyaan langsung yang bisa langsung dijawab di sini. Misalnya kita pilih ini ada pertanyaan ya, buat pertanyaan. Nah di sini kita bisa langsung buat. Misalnya kalau kayak guru-guru SD, guru-guru SMP, atau pertanyaan-pertanyaan yang langsung dijawab ya, yang langsung bisa dijawab siswa, singkat. Bisa di sini misalnya. Contoh misalnya ya, gradien dari persamaan garis lurus 3x tambah 4y kurang 5 sama dengan 0 adalah. Nah, itu bisa seperti itu misalnya ya. 1, 2. Persamaan garis yang melalui titik A 1,4 dan B 0,-2 adalah. Misalnya seperti itu. Itu bisa, nanti anak-anak akan langsung menjawab. Bisa jawab di sini. Jadi yang begini, jawab pertanyaan langsung dijawab oleh anak didik kita. Selain bentuk jawaban singkat, kita juga bisa dalam bentuk pilihan ganda. Bisa pilihan ganda, bisa jawaban singkat. Tinggal diatur siapa yang mau diberi tugas, kelas berapa, IPA 1 kah, IPA 2 kah, atau semuanya. Kalau semuanya tinggal dicentang semuanya. Kemudian batas waktunya kapan. Ya kalau yang seperti ini, ya kasih waktu yang singkat juga. Misalnya hari itu harus dijawab. Hari itu harus dijawab misalnya. Oke, kemudian kita atur siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Misalnya ada yang mau komentari jawaban temannya. Kalau enggak boleh, jangan. Kalau salah. Jadi supaya dia hati-hati. Kalau bisa diganti, maka ini dicentang. Kalau enggak bisa, jangan dicentang. Kemudian setelah itu ditanyakan.
Oke. Nah, pertanyaannya telah terkirim. Nanti siswa akan melihat seperti ini Bapak Ibu. Siswa sebagai siswa nanti akan melihat tampilan seperti ini di kelasnya. Nah, ini ada pertanyaan baru yang baru saja diposting. Nah, ini kan? Iya. Sudah langsung tampil di sini. Nah, bagaimana cara siswa menjawab? Nah, di sini ada jawaban Anda. Di sini misalnya langsung diketik nomor 1 jawabannya misalnya saya jawab -3/4. Nomor 2 misalnya saya jawab asal saja misalnya. X tambah Y kurang 4 sama dengan 0. Jawab asal. Kan? Terus menyerahkan. Nah, berarti siswa tersebut sudah mengumpulkan tugas tersebut. Jadi caranya seperti itu ya. Memberikan tugas yang langsung dijawab oleh siswa dalam pertanyaan singkat atau pilihan ganda juga bisa. Itu fitur yang berikutnya tentang tugas. Bapak dan Ibu kemudian di fitur ini, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat siswa, siapa-siapa yang telah menjadi siswa Bapak dan Ibu, bisa Bapak Ibu langsung memberikan email ke mereka, misalnya mereka tidak kumpul tugas di email, tapi biasanya kalau di email itu jarang dijawab. Saya biasanya Bapak Ibu kalau ada siswa yang saya lihat tidak aktif di kelas, maka dia akan saya kirimi pesan japri lewat WA gitu. Jadi kalau saya tidak tahu WA-nya ya saya kirim ke ketua kelasnya, nanti ketua kelasnya yang menyampaikan kenapa tidak aktif di kelas, kenapa belum mengumpulkan tugas gitu. Supaya ada kontrol. Jadi kelas online ini tetap ada interaksi antara kita dengan dikontrol. Dikontrol adik kita. Kita juga bisa mengeluarkan, misalnya ada yang iseng-iseng masuk tidak jelas, kita bisa keluarkan Bapak Ibu. Tinggal dipilih orangnya, lalu kita kasih tindakan di sini. Gitu ya. Orangnya tinggal dipilih siapa-siapa itu, ini misalnya, lalu dikasih tindakan dikeluarkan dari kelas. Misalnya ada siswa asing yang tidak jelas. Nah, misalnya begitu ya. Oke. Sedangkan fitur yang terakhir, fitur untuk mengelola nilai, kita akan melihat tadi saya sudah memberikan 3 kali tugas kepada anak didik, maka di sini akan terbentuk 3 kolom Bapak Ibu. Akan ada 3 kolom yang setiap kolom ini berisi tugas tertentu. Pembagian suku banyak, ini pembagian ini dan seterusnya gradien pertanyaan-pertanyaan. Kita bisa lihat kapan kita bisa mengedit, kapan kita bisa menampilkan semua dan seterusnya, kapan kita bisa menghapus. Lihat pada titik 3 yang ada di sini. Begitu Bapak Ibu pengenalan singkat terkait dengan Google Classroom ini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan Bapak dan Ibu. Kita lihat yang raise hand lagi. Ini ada yang dari Bone. Pak Ansar, saya bisa dibantu untuk unmute peserta yang mau bertanya? Supaya saya bisa langsung komunikasi. Bentar. Siap. Silakan lanjut. Oke. Ibu Arni Idawati, silakan Bu, apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Dalam minggu ini saya juga mengajar online dengan menggunakan ini, cuma masih bingung karena belajarnya mandiri. Pak, terima kasih atas trik dan ininya. Bagaimana kalau misalnya kita mendesain dengan menggunakan juga Zoom seperti ini, Pak? Berdiskusi dengan siswa, kemudian kita gunakan juga Classroom. Ya, oke. Baik. Bagus sekali, Bu, kalau Ibu mau lakukan seperti itu. Jadi, Zoom itu kan aplikasi yang berbeda. Diskusi, iya. Iya. Pertama, mungkin Ibu bisa mengatur jadwal. Jadi, Zoom itu karena waktunya singkat, Ibu bisa pakai gratisan yang 40 menit itu. Yang 40 menit ya. Ibu bisa atur penjadwalannya di Zoom. Di Zoom kan bisa Ibu buat room sendiri, ya. Buat room sendiri. Nanti Ibu buat di handphone sudah terinstall Zoom ya, Bu? Sudah, Pak.
anak, hari apa, mereka melihat itu bisa juga menggunakan Zoom untuk ya, jadi Google Classroom ini LMS, jadi Learning Management System dia. Jadi sistem ya. Singkat, maka ya mungkin poin-poin penting saja di situ nanti Ibu sampaikan, menyapa mereka, melihat keadaan seperti apa, respon mereka, dan seterusnya, menanyakan tentang bagaimana perkembangan di kelas online, tugas-tugasnya bagaimana, sehingga mereka bisa memperhatikan kelas online-nya. Jadi intinya kita beri tugas, kita beri penilaian itu di kelas online itu, di Google Classroom-nya. Gitu, Bu. Bisa tanya lagi Pak untuk tugas kelas tadi, saya masih belum jelas. Yang untuk membuat kuis. Ya. Untuk membuat kuis, kemudian yang itu Pak, yang misalnya membuat, saya lihat dulu, yang tugas kuis tadi Pak. Oh, tugas kuis. Kan tadi yang pertama menulis nama. Ya, saya ulangi ya. Kemudian kelas, iya. Saya ulangi ya, Bu. Ya, Jadi ya. pertama ini tugas kelas. Ya. Lalu Ibu mau kasih kuis ini ceritanya ya? Iya. Ya, ini buat, pilih buat. Lalu pilihan yang kedua, tugas kuis. Tugas kuis, iya. Ya. Nanti setelah ini Ibu kasih judul, misalnya kuis saja, kuis 2. Ya, Bu? Ya. Nah, Ibu kasih petunjuk lah di sini. Nah, kasih petunjuk kerjakan. Terserah, kerjakan. Ya. Kuis 2. Kasih keterangannya, Bu, petunjuk ya, seperti petunjuk pada umumnya. Setelah itu di bagian bawah kan sudah ada form yang kosong. Jadi dia langsung terintegrasi dengan Google Form. Ini ada form kosong, Ibu tinggal klik. Tinggal klik ini nanti akan terbuka tab yang baru. Nah, pada tab yang baru Ibu tinggal mengisikan soalnya. Pertama ini identitas kuis dulu. Kita kasih nama kuis 2 ya. Kuis 2 misalnya. Kasih deskripsi materinya apa, Bu, misalnya, Bu. Mata pelajaran apa? Fisika ya. Ya, fisika misalnya, Bu. Nah, setelah itu pertanyaan pertama, usahakan yang pertama ya nama lah, Bu, ya. Nama siswa. Nah, ini nanti pilihannya isian singkat, jawaban singkat. Oke, Bu, jangan pilihan ganda, isian singkat. Isian singkat ya. Ya, terus ini wajib, diwajibkan ya, Bu. Wajib. Karena jangan kalau dia tidak isi nama nanti kita tidak tahu siapa yang kerjakan. Oke, kemudian setelah itu Ibu pilih copy, ini bisa di copy atau tambah pertanyaan boleh, pilih copy duplikat boleh, tambah pertanyaan juga boleh. Misalnya saya pilih tanda pertanyaan. Nah, Ibu pilih kasih pertanyaan kedua, kelas. Kalau Ibu mengajar di beberapa kelas paralel, bisa pakai pilihan ganda saja, Bu, biar gampang. Pilihan ganda. Nanti sini ketik misalnya 10 MIPA 1, enter.
10 MIPA 2, enter. 10 MIPA 3. Misalnya Ibu ngajar IPA 1, 2, 3 ya. Iya, iya. Oke. Misalnya kayak gitu. Nah, wajib. Jadi nanti anak-anak itu tidak perlu mengisi kelas. Ya, nanti anak-anak tidak perlu mengisi kelas, cukup memilih. Ya, gampang kan kalau memilih. Setelah itu baru Ibu bikin soal. Nah, untuk soal bagusnya Ibu pisah dengan identitas ini. Ibu pilih yang di bawah ini ada apa namanya? Nih. Ada section ya, Bu. Ini bagian yang garis 2 kayak 2 ini. Kita pilih. Nah, sekarang Ibu bikin soal. Bagian yang kedua, soal. Oke? Silakan tambahkan soalnya. Begitu saja Bu caranya. Kalau sudah nanti tinggal di close, nanti akan muncul di sini Bu. Iya. Oke ya Bu, saya kira begitu. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Berikutnya siapa lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Ini, aduh. Unmute Pak. Bentar. Sorry. Oke. Silakan Ibu siapa nih? Ibu Imelda dari SMA 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ini Pak, saya pakai Google Classroom di Android. Oh iya Bu. Bisa Bu. Kenapa saya tidak bisa lampirkan filenya? Google Classroom di Android ya Bu. Android. Tapi saya tidak bisa lampirkan file. Tidak bisa lampirkan file. Yang muncul fiturnya Bu. Ya kena tampilan Android ya biasanya. Iya. Tunggu ya Bu, saya lihat dulu. Soalnya saya tidak. Couldn't attach file. Tugas kelas. Karena lebih praktis. Buat materi ya Bu, misalnya materi. Ibu mau kasih materi? Iya. Bisa kok Bu, itu ada tampilannya. Ini kan saya ketik di Editor. Ibu kasih materi atau apa? Iya, yang saya pakai tidak bisa. Bukan Ibu saya kan pakai Google Classroom di Android, saya mau tugas sama siswa, tapi tidak bisa dilampirkan filenya, Pak. Ini saya sudah buka. Pak, di handphone saya bisa, saya buka di handphone. Sebelumnya bisa, tapi hari pertama bisa, tapi hari kedua tidak bisa. Entah karena pengaruh jaringan atau bagaimana. Oh, tapi fiturnya tetap ada ya, Bu? Iya. Fiturnya untuk menambahkan materi ada? Jadi terpaksa saya kirim lewat WA lagi. Tapi fitur di handphone Ibu ketika ada tambahan, ada file Bu ya? Iya. Nah, bisa. Kalau memang tambahan file tidak bisa, Ibu bisa pilih yang pertama, Google Drive. Jadi caranya materi Ibu taruh di Google Drive. Sudah juga, sudah. Drive. Atau link Bu, link Ibu taruh di Google Drive, lalu ambil linknya. Nanti Ibu jangan pilih file, pilih link saja. Pilih link, tuliskan linknya. Jadi anak-anak nanti akan download langsung. Begitu. Jadi caranya kalau memang filenya tidak bisa masuk, Ibu taruh di Google Drive. Taruh di Google Drive, ambil linknya. Link itu nanti yang Ibu lampirkan di situ. Kan ada tambahan. Tambahan kan ada 4. Bisa Google Drive. Ya Bu. Tambahan itu kan ada 4. Kalau kita kasih materi. Di sini ada. Saya perlihatkan kalau di komputer. Ada Google Drive, ada link, ada file, ada YouTube. Itu sama dengan handphone tampilannya. Jadi Ibu kalau kesulitan file di handphone, Ibu bisa link saja. Siapkan filenya, taruh memang di Google Drive semua. Atau di Drive, OneDrive, atau di mana saja penyimpanan Ibu. Nanti tinggal linknya dipaste di sini. Baru tambahkan link. Jadi anak-anak tetap bisa mendownload materi tersebut. Seperti itu Bu. Masih bisa bertanya Pak? Ya silakan Bu. Kalau misalnya saya gunakan materi dari aplikasi GeoGebra, terus langsung saya mau share sama anak-anak yang sudah install juga aplikasi GeoGebra Android maksudnya. Bisa tidak? Ya. Bisa Bu. Ibu mau taruh di kelas ini? Iya. Ya bisa. Misalnya Ibu mau
jadikan sebagai tugas atau apa gitu misalnya, nanti misalnya jadi tugas, tapi nanti lampirkan link. Ya Bu, nanti pertanyaannya misalnya seperti ini. Misalnya tugas 1 lah, misalnya saya kasih nama tugas 1. Ya. Buka link berikut. Lalu selesaikan pertanyaan. Pertanyaannya di mana, Bu? Di sini atau yang di GeoGebra? Ibu nanti mau pertanyaannya taruh di mana? Mau tanya di sini atau di GeoGebra, Bu? Di judul tugasnya bisa, mungkin atau di deskripsinya bisa. Ya, di sini bisa. Oke, bisa juga. Nanti Ibu taruh sini. Nanti Ibu lampirkan linknya, link GeoGebra. Nanti mereka klik, nanti akan terbuka GeoGebra. Yang jelas Ibu harus buka dulu GeoGebra Group ya. Iya. GeoGebra Group. Sebenarnya kalau mau bagus, Ibu itu bikin dynamic worksheet. Jadi worksheet dinamis di GeoGebra Group. Di GeoGebra itu kita bisa bikin satu applet-nya dikasih pertanyaan di bawahnya, Bu. Jadi nanti mereka nggak usah jawab di sini, jawab di situ saja. Iya. Dia tetap bisa nanti mengirim. Dicoba, iya. Ya. Gitu ya, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ini lagi ada dari Goa. Oke, Ibu Indasari SMA Goa. SMA 7 Goa. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Kalau enggak jadi saya pindahkan ke tempat lain. Oh, oke, ini ada Pak Sabir SMA 12 Sinjai. Ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sabir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Yang saya mau tanyakan ini Pak, terkait membuat kelas tadi, apakah setiap guru cuma masing-masing membuat kelas atau cukup mengelola kelas yang sudah dibuat oleh teman? Ya, tadi seperti saya sampaikan bisa berkolaborasi, Pak. Oh, bisa berkolaborasi. Ya. Cuma caranya, Pak? Yang tadi kan kita bisa mengundang guru. Jadi misalnya saya sebagai guru, misalnya saya mau berkolaborasi dengan guru matematika umum ya, saya ngajar matematika peminatan, mau berkolaborasi dengan guru matematika umum. Saya tinggal ngundang di sini nanti, Pak. Ya, jadi dalam satu fitur anggota, terus tambah undang pengajar, saya ketikkan emailnya. Saya ketikkan misalnya teman saya dan namanya Benyamin. Saya enggak hafal masalahnya emailnya siapa ya. Ya, pokoknya ketik email di sini. Maaf kan saya tidak hafal. Oh, misalnya ini. Saya ketikkan diri saya saja dengan akun yang berbeda. Iya. Nah, ini ada email saya pilih lalu undang. Nanti saya kalau buka akun tadi saya nanti juga bisa terlibat sebagai guru di sini, Bu. Begitu, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Tapi ini diperhatikan, Pak ya, jangan sampai dan beri waktu yang cukup untuk mereka mengerjakannya. Iya. Ya, saya kira begitu ya, Pak. Iya, makasih banyak, Pak. Ya. Ya, sama-sama, Pak. Kemudian ini Pak Amin Sam, silakan Pak Amin. Ya, Assalamualaikum Pak Smart. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya gini, yang tadi yang tidak sempat saya melihat itu adalah
memberikan nilai untuk penilaian hasil yang sudah dikerjakan siswa itu, ya bagaimana, apakah nilainya itu misalnya semua siswa melihatnya atau satu persatu, ya setelah ada penugasan atau ada pertanyaan kuis yang kita berikan, ya apakah nilainya itu masuk satu persatu, maksud saya bisa dilihat oleh semua atau hanya siswa yang bersangkutan. Antarlah misalnya saya sebagai siswa, apakah nilai saya saja yang saya lihat atau nilai teman-teman saya juga bisa saya lihat, atau bagaimana sekaligus memunculkan nilainya itu, Pak? Kasih. Oke, jadi ini tadi ada tugas ya Pak. Misalnya ada yang sudah mengerjakan tugas pembagian suku banyak ini. Misalnya ini sudah kerja, saya kasih nilai. Pak Semar. Iya Pak. Pak Semar, ini sudah jam 5 lewat. Pertanyaan pertanyaan. Halo.